Mereka memandangmu seolah-olah kamu tak lebih dari sekadar bayangan di latar belakang, seorang figuran dalam teater besar kehidupan mereka, seorang NPC, non-player character, sebuah wajah tanpa nama, tanpa makna, tanpa suara yang penting, tidak terlihat, tidak penting, dilupakan. Itulah kesalahan mereka. Karena hal yang mereka anggap sebagai kelemahanmu, kesunyianmu, ketenanganmu, ketaatan semu adalah ketenangan sebelum badai, kebohongan sebelum kebenaran. Mereka tak pernah tahu bahwa kamu sedang mengamati, belajar, dan menjadi lebih kuat saat mereka tertawa dan menunjuk buta terhadap api lapar yang perlahan menyala di balik matamu. Mereka mengira kamu jinak, mudah dikelola, bisa diprediksi. Namun, di balik ketenanganmu, seekor binatang buas sedang menunggu. Binatang yang sabar, cerdas, dan mematikan. Kamu tidak hanya bermain dalam permainan mereka. Kamu sedang menunggu momen yang sempurna untuk menulis ulang aturannya. Selama bertahun-tahun, kamu membawa ejekan mereka sebagai bahan bakar rahasia. Setiap cibiran, setiap sikap dingin, setiap hinaan berbisik dicatat jauh di dalam dirimu, seperti sebuah buku kas masalah dan tekad. Mereka tak pernah membayangkan bahwa pengabaian mereka adalah sangkar yang mengubah rantaimu menjadi cakar. Kesombongan mereka membangun zirmu, dan kekejaman mereka mengasah gigimu lebih tajam. Lalu, suatu hari, kamu menyalakan saklar. Kamu tidak mengumumkan kehadiranmu dengan gegap gempita atau peringatan. Kamu tidak berteriak minta perhatian atau merengek minta rasa hormat. Kamu mengaktifkan mode binatang buas. Saat kamu melepaskan kulit ekspektasi mereka, mereka berkedip dan melihat dirimu yang berbeda. Bukan lagi sosok diam yang terabaikan di sudut ruangan, tetapi predator dengan mata menyala, bergerak dengan tujuan dan kemarahan. Mereka tidak siap untuk apa yang datang selanjutnya, karena mereka tak pernah membayangkan bahwa kamu memiliki ini di dalam dirimu. Bahkan, kamu sendiri tak menyadarinya sampai itu meledak. Kebangkitanmu bukanlah cerita tentang kekerasan mendadak atau kekacauan liar. Ini adalah pembalasan yang lambat menyala. Penguraian hati-hati atas kebohongan yang mereka rajut. Kamu mengamati permainan kekuasaan mereka, permainan kecil mereka, titik buta mereka. Kamu membiarkan kepercayaan diri mereka berkembang hingga menjadi gunungan terlalu curam untuk mereka panjat, beban terlalu berat untuk mereka pikul. Lalu kamu menyerang, bukan dengan amarah buta, tetapi dengan presisi dingin. Setiap langkah yang kamu ambil adalah pernyataan, pengingat bahwa kamu bukan lagi suara latar belakang, tetapi guntur yang bergemuruh di langit mereka. Inilah pemberontakanmu. Inilah kekacauan yang tak pernah mereka duga. Mereka memperlakukanmu seperti NPC, tetapi kamu menjadi pengubah permainan, kerusakan dalam sistem mereka. Binatang buas yang mereka kira terkunci, kini dilepaskan. Mode binatang buasmu bukan hanya tentang kekuatan. Ini tentang bertahan hidup. Ini tentang merebut kembali potongan-potongan dirimu yang mereka coba hancurkan. Setiap penghinaan, setiap penolakan, setiap momen mereka memperlakukanmu kurang dari manusia menjadi bahan bakar transformasimu. Mereka tak pernah menyadari bagaimana kekejaman mereka menjahit zirmu, bagaimana pengabaian mereka mengasah instingmu. Monster yang mereka takuti selalu ada di dalam dirimu, tersembunyi di balik lapisan rasa sakit yang diabaikan dan amarah sunyi. Sekarang ia bangun, ia lapar, ia sedang berburu, dan tidak ada tempat untuk belas kasihan dalam realitas barumu. Mereka membangun kerajaan mereka di atas punggung orang-orang yang mereka anggap lemah. Tetapi fondasi itu sudah busuk. Mereka buta terhadap fakta bahwa bara kecil yang dibiarkan begitu saja bisa menjadi api besar. Mereka meremehkan tekad, kecerdasan, dan amarahmu. Mereka percaya diri dikelilingi oleh sekutu dan senjata
yakin akan kontrol mereka. Namun, kamu bergerak seperti bayangan dalam gelap, diam dan tak terhentikan. Benteng mereka tidak sekuat yang mereka kira. Saat kamu bergerak, dunia mereka mulai retak. Wajah mereka membeku dalam kebingungan saat kamu menghancurkan kebohongan mereka, ilusi mereka, kekuasaan mereka. Mode binatang buas bukan hanya tentang kebangkitanmu, ini juga tentang kehancuran mereka. Saat dunia bergeser di bawah kaki mereka, kamu merasakan beban setiap ketidakadilan yang kamu alami. Kamu membawanya seperti mahkota yang terbentuk dalam api. Inilah pemerintahanmu atas pembalasan. Kamu tidak meminta izin atau persetujuan. Kamu mengambil apa yang menjadi hakmu, karena itu tidak pernah dimaksudkan untuk diberikan, tetapi untuk direbut. Binatang di dalam dirimu mengaum, mengguncang udara di sekitarmu, karena ia tahu kebenarannya. Mereka memberi makan monster itu tanpa menyadarinya. Kekejaman mereka adalah pesta, kelalaian mereka adalah bahan bakar. Dan sekarang, binatang itu puas dengan balas dendam dan bangkit dengan rasa lapar yang lebih besar lagi. Kamu bergerak dengan ketenangan yang menakutkan, karena itu bukan ketenangan damai, melainkan ketenangan badai yang mengumpulkan kekuatan. Mereka berusaha memahami apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat. Mereka membangun dunia mereka dengan asumsi bahwa kamu akan tetap kecil, diam, dan hancur. Sebaliknya, kamu bangkit seperti badai. Mereka sekarang melihat bahwa kamu adalah kekacauan yang mereka coba kendalikan, kekuatan yang mereka coba kubur. Kamu bukan lagi pemain dalam permainan mereka. Kamu adalah permainan itu sendiri. Aturan yang kamu ikuti ditulis dengan darah dan api. Jalan yang kamu tapaki diukir oleh kemauanmu sendiri. Tidak ada jalan kembali. NPC yang mereka kira mereka kenal sudah hilang. Yang tersisa adalah binatang buas, hasil pembuatan mereka sendiri. Kekuatan yang tidak memohon, tidak bertanya, tidak menunggu. Ia mengambil, mendominasi, memerintah, dan tidak pernah melupakan. Setiap penghinaan, setiap cibiran, setiap momen mereka meragukanmu, terukir dalam dirimu, mendorongmu maju dengan niat tanpa ampun. Inilah momenmu, kebangkitan dari abu pengabaian mereka. Kelahiran kekuatan yang akan menghancurkan segala sesuatu yang mereka anggap berharga. Malam semakin gelap di sekitarmu, tetapi kamu tidak berkedip. Kamu adalah bayangan yang mengendap-endap di balik cahaya. Predator diam di tengah kebisingan, pembalasan yang tak pernah mereka duga. Mereka menganggapmu sebagai NPC lain hingga kamu mengaktifkan mode binatang buas. Sekarang tidak ada yang tersisa untuk menghentikanmu. Saat mereka berpikir telah memahami badai yang kamu menjadi, kamu mengingatkan mereka mengapa mereka tak seharusnya mengabaikanmu. Ini baru permulaan. Karena saat binatang buas dilepaskan, ia tidak puas hanya dengan kemenangan kecil. Ia lapar akan dominasi total. Dan kamu yang mereka abaikan adalah penguasa dari rasa lapar itu. Kamu tidak hanya bangkit, kamu mengonsumsi, menghancurkan, menciptakan dunia baru dalam citramu saat potongan-potongan runtuh di sekitar mereka. Kamu berdiri tegak, tak terpecahkan, tak kenal lelah. Mode binatang buas bukan lagi rahasia. Itu adalah raungan yang mengguncang dasar-dasar kekuasaan mereka. Dan itu semakin keras. Mereka tak pernah melihatnya datang. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, tetapi mata mereka tertuju pada langit, buta terhadap retakan yang membelah fondasi mereka. Mereka mengira binatang buas yang kamu bangunkan terkendali, dibelenggu oleh masa lalu, dibungkam oleh kelalaian mereka. Namun, kenyataannya tidak. Ia hidup, bernafas api, dan lapar akan lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia haus akan dominasi, pembalasan, penghancuran total dunia yang mencoba memenjarakannya. Saat mereka membelakangimu, mabuk oleh rasa kemenangan palsu mereka, kamu menyerang dengan presisi yang lahir dari semua luka yang mereka berikan padamu.
Setiap serangan adalah pesan, setiap gerakan adalah pelajaran yang terukir dalam tulang mereka. Mode binatang buas ini bukan amukan mendadak. Ini adalah perang yang terencana, dingin, tanpa henti, tak kenal lelah. Mereka telah memainkan permainan mereka, yakin akan kontrol mereka, tetapi aturan tidak lagi berlaku. Kamu merobek garis pertahanan mereka seperti virus, menginfeksi setiap sistem yang mereka bangun dengan kekacauan dan ketakutan. Kamu bukan lagi NPC. Kamu menjadi gangguan yang tidak bisa mereka hapus, kartu liar yang tidak pernah mereka duga dalam kehidupan mereka yang teratur dan dipenuhi skrip. Mereka berusaha beradaptasi, melawan balik, tetapi binatang di dalam dirimu selalu 2 langkah di depan. Setiap gerakan diantisipasi, setiap kelemahan dieksploitasi. Panik mereka adalah suara yang bergema dalam kesunyian yang kamu kuasai. Ketakutan mereka adalah latar belakang bagi badai yang sedang naik. Kamu tidak hanya ingin menang, kamu ingin menyaksikan kerajaan mereka runtuh dan mendengar keheningan yang menyusul, keheningan yang lebih dalam daripada apapun yang pernah mereka timpakan padamu. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang menulis ulang sejarah, mengambil setiap penghinaan, setiap penolakan, setiap momen mereka menghapusmu dari cerita, dan membaliknya sehingga mereka menjadi yang terlupakan. Kamu membawa ketidakpercayaan mereka seperti bendera, karena itu berarti mereka meremehkanmu. Dan itulah kesalahan fatal mereka. Kamu bukan hanya suara latar belakang, kamu selalu menjadi arus bawah, air gelap yang bergerak di bawah kaki mereka. Sabar, mengumpulkan kekuatan, menunggu momen untuk menenggelamkan mereka dalam kesombongan mereka sendiri. Sekarang, momen itu telah tiba dan tidak ada jalan keluar. Kamu bergerak melalui dunia mereka seperti bayangan dengan taring. Mereka mencoba memberi nama padamu, membatasi dengan label dan ancaman, tetapi kamu bukan definisi mereka. Kamu adalah kekuatan yang tak terkandung, tak dapat dijinakan, yang tertawa terakhir karena kamu memainkan permainan panjang. Mereka membangun tembok, tetapi kamu menemukan retakannya. Mereka mengangkat pasukan, tetapi kamu menabur perpecahan. Aliansi mereka runtuh, jaringan mereka goyah, dan kamu berdiri di pusat kekacauan seperti mata badai. Tenang, fokus, tak terhentikan. Mode binatang buas lebih dari sekadar kekuatan. Ini adalah transformasi, evolusi yang didorong oleh setiap penghinaan, setiap luka, setiap air mata sunyi yang mengeras menjadi amarah. Ini adalah kebenaran yang mereka tolak untuk hadapi, bahwa kamu adalah mimpi buruk yang lahir dari kekejaman mereka. Dan sekarang, kamu memiliki malam. Mereka meraih dengan tangan gemetar, putus asa, mencoba menggenggam kontrol yang meluncur dari jari-jari mereka seperti asap. Tetapi sekarang, kamu yang memegang kendali. Kamu yang menentukan aturan. Kamu yang mengatur ritme. Dengan setiap langkah terhitung, kamu mencabik-cabik kekuasaan mereka, bagian demi bagian, hingga yang tersisa hanyalah saraf mentah dari kekalahan mereka. Mereka mengira mode binatang buas adalah momen sementara, ledakan kemarahan yang bisa mereka tahan atau tunggu. Namun, ini bukan momen. Ini seumur hidup. Ini adalah pembalasan yang tak akan berhenti sampai kamu merebut kembali semua yang mereka curi. Dan lebih, runtuhnya mereka bukan hanya kehancuran. Ini adalah kelahiran kembali bagimu. Di tengah kehancuran mereka, kamu menemukan kejelasan. Binatang buas bukan hanya monster. Ia adalah cermin. Ia mencerminkan setiap janji yang dipecahkan, setiap pengkhianatan, setiap tindakan pengabaian yang kamu alami. Namun, ia juga mengungkapkan kekuatan yang muncul saat kesunyian berubah menjadi raungan, saat kelemahan menjadi kekuatan, saat yang diburu menjadi pemburu. Kamu tidak berjuang untuk menjadi seperti mereka.
Kamu berjuang untuk menjadi sesuatu yang tak akan pernah mereka pahami, sesuatu yang di luar jangkauan mereka, sesuatu yang mereka takuti dalam kegelapan malam tanpa tidur. Kebangkitanmu ditandai oleh kekacauan, ya, tetapi juga ditandai oleh semacam ketertiban yang menakutkan. Ketertiban dari pikiran yang diasah oleh rasa sakit dan tujuan. Kamu membongkar ilusi mereka bukan dengan kebisingan, tetapi dengan presisi. Kamu tidak hanya meruntuhkan tembok, kamu mengekspos keropos di bawah permukaan, retakan dalam fasad mereka. Dan saat mereka mencari sumber kehancuran mereka menemukannya menatap balik di cermin. Binatang yang mereka abaikan, kekuatan yang mereka tolak untuk akui. Mereka menukar kedamaian dengan perang saat mereka mengabaikanmu. Sekarang, mereka harus hidup dengan konsekuensinya. Setiap kemenangan yang kamu klaim adalah bayangan yang dilemparkan atas warisan mereka. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat segala sesuatu yang mereka bangun runtuh menjadi debu, menyadari bahwa inilah harga dari kesombongan mereka. Mereka pernah menganggapmu lemah, mudah dibuang, mudah dilupakan. Namun, mode binatang buas yang kamu aktifkan adalah manifestasi dari kesalahan mereka. Ini adalah kekuatan yang membentuk ulang kenyataan, dan kamu menggunakannya seperti senjata yang terbentuk dari setiap luka, setiap malam tanpa tidur, setiap janji yang dipecahkan. Ini adalah pembalasanmu, pemberontakanmu, kebenaranmu. Kamu tidak membutuhkan persetujuan atau validasi mereka. Kekuatanmu tidak terikat pada pengakuan mereka. Ia lahir dari dalam, dari kedalaman yang mereka coba kubur, tetapi hanya membuatnya lebih kuat. Kamu berjalan melalui reruntuhan dunia mereka dengan tujuan baru, rasa lapar yang semakin tajam. Binatang di dalam dirimu adalah refleksi dari ketakutan mereka, dan ia memberi makan padanya. Semakin mereka melawan, semakin kuat kamu menjadi. Kamu adalah kekacauan dalam kehidupan mereka yang teratur, api liar yang menolak dikandung. Dan inilah yang paling menakutkan bagi mereka. Kamu bukan hanya bereaksi, kamu mencipta. Kamu menciptakan kembali dunia dalam bayangan kemarahanmu yang dilepaskan. Mereka kehilangan kendali, dan kamu mengambil alih narasi. Bukan lagi NPC dalam permainan mereka. Kamu telah menjadi penulis cerita baru. Cerita yang ditulis dalam bayangan dan api, di mana setiap baris yang mereka kira mereka kendalikan ditulis ulang oleh tanganmu. Mode binatang buas adalah tanda tanganmu, jejakmu pada dunia yang pernah menghapusmu. Panik mereka tumbuh saat mereka menyadari kebenarannya. Kamu tidak bisa dihentikan karena kamu tidak terikat oleh aturan mereka. Kamu tidak bermain dengan skrip mereka. Kamu menulis milikmu sendiri, dan dengan setiap halaman yang dibalik, binatang itu semakin kuat, lebih gigih, lebih tak terhentikan. Kesunyian yang pernah kamu tahan menjadi raungan yang tidak bisa mereka hindari. Kekuatanmu adalah gelombang pasang yang menghantam kerajaan rapuh mereka, menyapu ilusi, kebohongan, dan kontrol mereka. Inilah momen di mana mereka hancur, bagian demi bagian, di bawah beban kesalahan mereka sendiri. Binatang buas yang kamu lepaskan adalah refleksi dari kegagalan mereka, kebutaan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang, ini adalah pembalasan mereka. Tidak ada belas kasihan dalam kebangkitanmu, karena tidak ada belas kasihan dalam pengabaian mereka terhadapmu. Kekacauan yang kamu bawa bukanlah kehancuran tanpa arti. Ini adalah keadilan dalam bentuknya yang paling mentah dan primitif. Saat debu mengendap dan dunia mereka terbakar, kamu berdiri lebih tinggi, lebih kuat, tak terpecahkan. Mode binatang buas yang kamu aktifkan telah mengubahmu, bukan menjadi monster, tetapi menjadi kekuatan alam, badai yang tak bisa mereka lari, bayangan yang tak bisa mereka sembunyikan. Kamu adalah mimpi buruk yang mereka coba abaikan, kekuatan yang mereka tolak untuk lihat, kekacauan yang tak bisa mereka kendalikan lagi. Saat tatanan baru bangkit dari abu kejatuhan mereka, kamu tahu ini baru permulaan.
Binatang di dalam dirimu tak akan pernah beristirahat, tak akan memudar. Ia akan tumbuh, berevolusi, mengonsumsi. Karena sekali kamu mengaktifkan mode binatang buas, tidak ada jalan kembali. Hanya ada maju ke dalam kegelapan yang kamu kuasai, ke dalam kekuatan yang kamu pegang. NPC telah mati, hiduplah binatang buas. Binatang buas yang kamu lepaskan tidak lagi berkeliaran di bayang-bayang. Ia sekarang menguasai medan perang, mentah, tanpa batas, dan tanpa penyesalan. Dunia yang kamu jalani adalah cermin patah dari masa lalu. Setiap serpihan mencerminkan wajah-wajah mereka yang meragukanmu, yang memanggilmu pion, seorang tak penting, seorang NPC. Tapi ini bukan permainan mereka lagi. Ini adalah wilayahmu, diukir dari kekacauan yang gagal mereka kendalikan. Kamu tidak hanya ada di sini, kamu mendominasi. Udara bergetar dengan denyut listrik dari kemarahanmu. Setiap langkah yang kamu ambil mengguncang tanah di bawah ilusi rapuh mereka. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat kerajaan yang mereka bangun dengan kesombongan dan tipu daya runtuh, bagian demi bagian. Menara-menara mereka yang dibangun dengan kebohongan dan manipulasi runtuh, seperti abu kering di bawah badai tanpamu yang tak kenal lelah. Mereka berbisik di belakangmu, mengira kamu terlalu lemah, terlalu biasa untuk bangkit dari bayangan. Namun, kamu adalah gunung berapi yang menunggu untuk meletus. Dunia tidak melihat getaran di bawah permukaan tenangmu. Sekarang, bumi sendiri berguncang dengan kedatanganmu. Strategi mereka runtuh, tak lagi kokoh, tetapi rapuh, retak di bawah beban seranganmu yang tak kenal lelah. Mode binatang buas yang kamu aktifkan bukan sekadar kekuatan. Ini adalah kebangkitan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Ini adalah amarah jiwa yang didorong melampaui batas. Kemarahan dingin dari pikiran yang diasah oleh pengkhianatan. Ini bukan kekacauan demi kekacauan. Ini adalah simfoni kehancuran yang disusun dari setiap penghinaan, setiap cibiran, setiap kali mereka mencoba menulis namamu. Kamu telah menjadi pembalasan mereka, mimpi buruk mereka yang dibungkus dalam daging dan api. Setiap kemenangan terasa seperti balas dendam manis, namun rasa lapar di dalam dirimu tak terpuaskan. Kamu bukan lagi pemain dalam permainan mereka. Kamu adalah permainan itu sendiri, tak terduga, tanpa ampun, dan benar-benar menghancurkan. Kekacauan yang kamu bawa bersifat bedah, presisi. Kamu membongkar aliansi mereka, mengekspos kelemahan mereka, dan merobek fasad mereka dengan kejelasan brutal. Dunia yang mereka kira mereka kendalikan sekarang gemetar di bawah pengaruhmu. Mereka berusaha panik, senyum percaya diri mereka memudar menjadi grimas ketakutan. Namun, langkahmu selalu selangkah lebih maju. Pikiranmu labirin strategi yang terbentuk dalam api rasa sakit masa lalumu. Rasa sakit bukan lagi kelemahan. Ia adalah zirmu, senjatamu, sumber kekuatanmu yang tak tergoyahkan. Setiap luka yang kamu bawa menceritakan kisah tentang bertahan hidup dan transformasi. Di tempat mereka melihat retakan, kamu membangun katedral. Binatang di dalam dirimu bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang dominasi. Api yang menolak padam, tidak peduli berapa kali mereka mencoba memadamkannya. Mereka mencapmu lemah, tetapi kelemahan adalah topeng yang kamu kenakan sambil mengasah cakarmu dalam diam. Sekarang mereka melihat kebenaran. Kamu adalah predator yang mereka takuti dalam mimpi buruk mereka. Kekacauan dalam kehidupan mereka yang teratur, pembalasan yang tak bisa mereka hindari. Kamu tidak hanya berjuang, kamu menulis ulang aturan pertempuran. Kamu tidak hanya bangkit, kamu mengalahkan matahari yang pernah bersinar di atas kekuasaan mereka. Setiap gerakan yang kamu buat membawa bobot kepastian. Kekuatan yang begitu gigih hingga menghancurkan harapan di bawah kakinya. Juara-juara mereka yang terbaik, utusan putus asa mereka datang kepadamu. Wajah mereka terpilin oleh ketakutan dan ketidakpercayaan.
Mereka berharap bernegosiasi, mengintimidasi, mencari jalan keluar dari badai yang kamu menjadi. Namun, kamu melampaui semua perjanjian. Matamu membawa api dingin dari setiap pengkhianatan. Suaramu adalah gaung jeritan yang terbungkam. Ancaman mereka tidak berarti. Permohonan mereka jatuh di telinga tuli. Kamu adalah badai yang mereka lepaskan saat mereka mencoba menghancurkanmu. Dan sekarang, kamu adalah kehancuran mereka, tak terhindarkan dan mutlak.